Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke materi pendapatan nasional. Sebelumnya sudah dibaca dan dijawab beberapa pertanyaan ya, jadi saya anggap sudah cukup dapat gambaran lah di awal. Nah, sekarang saya mau ngebahas pendapatan nasional, tapi berdasarkan satu paper yang kemarin teman-teman baca, yaitu yang papernya Dumairi. Pertama kita bahas tentang sejarahnya dulu nih. Sejarah tentang perhitungan pendapatan nasional. Pertama kali pendapatan nasional dihitung pada tahun 1665 di Inggris oleh Sir William Petty. Saat itu pendapatan nasional dinamakan sebagai pendapatan masyarakat atau income of the people. Pendapatan masyarakat dijumlahkan dengan merupakan penjumlahan dari upah masyarakat dalam setahun dan juga pendapatan yang diterima oleh negara dalam setahun juga. Pendapatan negara ini sendiri bersumber dari perolehan sewa, bunga, dan keuntungan perusahaan negara. Nah, di sini Sir William Petty ini sudah menggunakan pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran dalam menghitung pendapatan nasional. Teman-teman tentu sudah tahu ya bahwa ada 3 pendekatan dalam menghitung pendapatan nasional, yaitu pendekatan pendapatan, pengeluaran, dan juga pendekatan produksi. Nah, negara yang kedua adalah Perancis. Saat itu pertama kali digunakan pendekatan produksi. Kemudian setelah diperbarui lagi disebut sebagai tabel ekonomi, dan tabel ini mengilhami terbentuknya input-output analisis. Input-output analisis ini seperti yang sudah dipelajari di mata kuliah matematika, ada analisis I/O, tentang matriks I/O dan sebagainya, ada matriks Leontief, ini diilhami dari sini gitu. Nah, setelah Inggris lalu Perancis, negara selanjutnya adalah Amerika dan Rusia. Kemudian ini pada abad ke-18 lalu berkembang gitu, semakin banyak negara. Pada tahun 1919 ada 13 negara yang sudah menghitung pendapatan negara. Bertambah lagi lumayan signifikan nih dalam jangka waktu tahun 20 tahun menjadi 33 negara yang sudah menghitung pendapatan nasionalnya. Nah, adanya minat besar dari negara-negara untuk menghitung pendapatan nasional dipicu antara oleh 3 hal, yaitu yang pertama adanya the general theory oleh Keynes yang mengenalkan teori tentang penentuan pendapatan nasional. Kemudian adanya measurement of national income and the construction of social accounts yang diungkapkan oleh Liga Bangsa-Bangsa. Liga Bangsa-Bangsa ini merupakan PBB pada akhirnya nanti. Lalu ada juga International Association for Research in Income pada tahun 1947. Nah, ketiga hal ini adalah hal yang sangat melandasi para banyak negara ini menghitung pendapatan nasionalnya pada saat itu. SNA itu apa sih? SNA itu adalah A System of National Account and Supporting Tables. Ini dikeluarkan oleh PBB dalam rangka agar bisa digunakan sebagai standar perhitungan pendapatan nasional. Nah, kemudian Amerika Serikat adalah negara yang pertama kali menghitung pendapatan nasional dengan konsep produk domestik bruto. Pertama kali dikenalkan kepada publik pada tahun 1942. Di Indonesia sendiri, perhitungan pendapatan nasionalnya didasarkan atas SNA tahun 2008. Nah, negara di dunia telah menghitung pendapatan nasionalnya terutama dengan konsep PDB. Nah, kalau banyak negara yang menghitung pendapatan nasional dengan konsep yang sama yaitu PDB, berarti ini bermanfaat untuk bisa membandingkan kinerja antar negara, kinerja perekonomiannya. Tapi pencanangan PDB sejak awalnya oleh para ekonom tahun 1930-an itu sudah
diwanti-wanti bahwa PDB ini nggak boleh jadi satu indikator yang utama. Harus ada indikator yang lain untuk melihat progres perekonomian suatu negara gitu. Karena ini kan nggak holistik gitu. Ada hal-hal lain yang perlu di-include-kan dalam membandingkan perekonomian suatu negara. Sejarah perhitungan pendapatan. Ini adalah sejarah perhitungan pendapatan nasional. Tadi itu resumnya dari tahun 1665. Pertama kali oleh negara Inggris, kemudian oleh negara Perancis, Rusia, dan Amerika. Kalau kita lihat di Badan Pusat Statistik di websitenya, kalau Anda lihat di sebelah bagian kiri di sini ada indikator. Nah, pilih yang ekonomi. Nanti drop down gitu ada banyak nih, keuangan, komunikasi, dan seterusnya. Nah, yang PDB itu ada 3. Ini ada produk domestik bruto berdasarkan lapangan usaha. Kemudian produk domestik bruto yang berdasarkan pengeluaran, serta produk domestik, ada yang domestik secara nasional gitu ya, ada yang regional. Nah, yang domestik bruto yang nasional itu ada yang lapangan usaha dan pengeluaran. Kemudian yang PDRB itu juga berdasarkan lapangan usaha dan pengeluaran. Kalau dilihat di sini nggak ada yang pendapatan ya untuk perhitungan PDB-nya. Memang belum dilakukan. Kemudian beberapa istilah tentang pendapatan nasional. Kita kalau baca berita atau apa gitu, pendapatan nasional sekian. Nah, kita nggak diberitahukan lebih rinci pendapatan nasional itu berdasarkan apa, karena ada beberapa konsep yaitu PDB, kemudian PNB atau Gross National Product. The broadest and most widely used measure of national income itu adalah Gross Domestic Product atau PDB. Ini yang paling banyak dan paling luas digunakan untuk mengukur pendapatan nasional, PDB. Dan nilai-nilai ini lazim digunakan untuk menilai prestasi tahunan perekonomian sebuah negara. Dan perlambangannya ya di bidang ekonomi itu, pendapatan nasional biasa disimbolkan dengan huruf Y. Definisi PDB. PDB pada dasarnya merupakan suatu jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara. Nah, menurut Menkyu, PDB adalah pengeluaran untuk barang jadi dan jasa yang diproduksi dalam negeri atau pendapatan yang dihasilkan. Jadi ini harusnya seimbang ya. Kemudian ada nanti PDB atas harga berlaku dan ada juga PDB atas harga konstan. Peruntukannya sendiri berbeda. Kalau PDB atas harga berlaku itu digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi. Sedangkan PDB yang harga konstan, jadi PDB ini dihitung berdasarkan harga di satu waktu gitu. Misalnya PDB sekarang dihitung dengan harga tahun 2010. Terus PDB tahun depan juga dihitung dengan harga tahun 2010. Jadi harganya konstan patokannya. Ini digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Dari data PDB nanti bisa diturunkan ke dalam beberapa indikator ekonomi yang lainnya, kayak misalnya produk nasional bruto, lalu produk nasional neto. Nah, jadi PDB ini yang dihitung pertama, habis itu PNB itu baru bisa diturunkan dari perhitungan PDB.